Saya pernah punya pengalaman di kampus. Tanya dengan mahasiswa yang sudah mau lulus, saya tanya, nanti kalau sudah selesai mau kemana? Terus dia jawab begini, saya mau bisnis Pak. Mau bisnis ya? Jadi saya tanya balik, apa tidak berminat masuk politik? Wah enggak Pak, ekspresinya cepat sekali, enggak Pak. Kenapa? Politik itu kotor Pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis itu bersih ya? Bersih dan kotor bukan soal sektor. Bersih dan kotor adalah soal cara bagaimana kita menjalankan apa yang dibebankan kepada kita. Koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS semakin solid dalam menata pemilu 2024. Anies Baswedan yang diusung koalisi ini semakin melejit namanya dalam beberapa survei belakangan ini. Kemenangan pun tampak semakin nyata di depan mata. Hal itu menunjukkan bahwa konstituen Anies Baswedan akan semakin loyal dan solid. Ketenaran nama Anies Baswedan turut menggoyahkan koalisi KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Wakil Ketua Umum P3 Asrul Sani mengakui ada kader-kadernya yang ingin Anies Baswedan diusung menjadi calon presiden di Pilpres 2024 dan ada pula yang mendambakan sosok lain. Sejauh ini yang kami pantau di DPP memang ada variasi dukungan terhadap sosok yang disebut sebagai baca pres, termasuk Anies, ada juga Ganjar, Erik, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, kata Asrul pada Senin tanggal 31 bulan 10 2022. Akan tetapi, Asrul menegaskan bahwa partainya belum resmi menentukan siapa capres-cawapres yang akan diusung di 2024 mendatang. Asrul menyampaikan itu untuk merespon mantan petinggi P3 Habil Marati yang berencana membawa gerbong untuk mendeklarasikan Anies sebagai capres. Tetapi Asrul menanggapi isu tersebut dengan santai dan tak mau terburu-buru. Menurutnya tindak tanduk Habil Marati wajar dilakukan. Variasi dukungan dalam berbagai pendapat kader terhadap sosok yang akan diusung sebagai capres 2024 pasti akan terjadi dalam lingkup partai. Tentu yang mendukung Anies bagaimana forum di atas wajar saja meyakinkan publik sebagaimana yang disampaikan Habil Marati. Kata Asrul untuk menegaskan kewajaran perbedaan dalam sudut pandang. Kita ketahui sebelumnya mantan petinggi P3 Habil Marati membentuk forum Ka'bah membangun untuk menampung kader serta konstituen P3 mendukung Anies Baswedan. Dia mengklaim bakal menggelar deklarasi dalam waktu dekat. Ia mengklaim mayoritas konstituen P3 justru mendukung Anies sebagai capres. Betul, 90% konstituen P3 itu dukung Anies. Nanti di Jogja itu deklarasi November oleh forum Ka'bah membangun yang akan dihadiri kurang lebih 10.000 orang. Kata Habil dalam keterangannya pada Jumat lalu, tak hanya di Yogyakarta, Habil mengatakan rencana deklarasi dukungan bagi Anies itu akan digelar di berbagai wilayah secara bertahap hingga Oktober 2023 mendatang. Nanti ada di Sulawesi, Padang, Jateng. Pokoknya deklarasi sampai Oktober 2023 nanti akan ada deklarasi. Saya bilang konstituen P3 itu pasti ke Anies, kata dia. Patut kita nantikan bersama akankah koalisi yang digawangi oleh P3, Golkar, dan PAN itu akan berlabuh dalam dekapan Anies Baswedan? Jika itu terjadi, maka harapan PDI Perjuangan untuk mendukung koalisi bertabur bintang seperti waktu mengusung Jokowi pada Pilpres 2019 lalu dipastikan kandas. Kedekatan Prabowo-Caimin yang terbentuk oleh koalisi Gerindra dan PKB membuat partai besutan Megawati itu belum menemukan pasangan koalisi. Walaupun PDIP itu bisa mencalonkan capres-cawapres tanpa koalisi, namun sangat kecil kemungkinan untuk mengalahkan Anies Baswedan yang namanya digemari milenial dan berbagai kalangan. Menurut sebagian pengamat politik, jika PDI Perjuangan kekeh menganggap kebesaran partainya dapat menaklukkan koalisi lainnya, maka dapat kita pastikan di 2024 nanti partai yang satu dekade berkuasa akan mengalami penurunan yang signifikan. Ya, menarik untuk kita nantikan bersama apakah Anies sanggup menyudahi kedikdayaan PDI Perjuangan atau sebaliknya PDI yang akan mengamputasi keinginan Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk membantu channel ini lebih berkembang.